Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Ku cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus.
Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami anak laki-lakimu dan ini kami anak-anak perempuanmu. Di dalam rumahmu dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapa, biarlah siang hari ini waktu surga melihat tangan kami terangkat. Tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Kau dengan mata kami. Kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu. Bapa, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GBI Pondok Gede ibadah raya kedua ini. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan setiap kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, biarlah oleh karena kasih karunia-Mu, kami dan keluarga kami boleh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, multimedia boleh langsung yuk. Hari ini saya pengen bagiin mengikuti tema ya. Tema adalah pemuritan untuk revival. Dengar, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, salah satu perintah Tuhan adalah jadikan segala bangsa murid. Katakan amin. Murid berbicara, murid harus punya guru. Katakan amin. Murid harus punya guru. So, pertanyaan pagi hari ini, sekali lagi tempat di mana engkau duduk, Gunung Kudus Tuhan. Katakan amin. Siapa kakak rohanimu? Kita butuh dalam hidup ini ada mentor. Ya, mentor bisa kakak rohani di luar dari orang tua. Betul, kita pasti butuh orang tua. Hari ini saya mau bagiin tentang life in the kingdom ya. Di dalam kerajaan Tuhan itu selalu juga mengajarkan tentang bapa dengan anak. Saya pribadi, saya punya beberapa mentor rohani. Ya, saya punya mentor, saya nggak bisa. So, waktu saya awal terima Tuhan Yesus, ada kakak-kakak rohani yang menjaga saya, menuntun saya, memberitahu apa yang harus dilakukan. Ya, tetapi dunia ini mengajarkan bahwa nggak usah ikut campur, nggak usah kepo. Saya ngerokok, saya minum pakai uang saya, badan-badan saya. Dunia ini mengajarkan bahwa hidup kita adalah milik kita. Tapi itu tidak sesuai firman. Katakan amin. Nah, salah satu pelajaran, saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Salah satu ujian terbesar untuk diberkati Tuhan adalah apakah kita cukup rendah hati?
Banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan, banyak mengaku sebagai orang Kristen, yes. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita rendah hati? Matius 5, Matius 6, Matius 7, Matius 8, saya nggak buka. Tapi ini kalau para gembala kul atau para pemurid sebenarnya harus pegang ini. Dasar pengajaran Yesus, ya, Matius 5 adalah berbahagialah. Lalu macam-macam ya, yang miskin, yang haus dan lapar, berbahagialah, berbahagia. Goalnya sebenarnya cuma gini, apakah engkau cukup rendah hati? Saya sempat ngobrol, sparring partner saya adalah anak sulung saya. Anak sulung saya sekarang sudah kerja, dia lulus kuliah tahun 2022 kemarin. Ya, begitu udah lulus, kerja, punya duit sendiri, makin berani. Ya, udah gak terima uang dari papa, mama, wah lebih berani. Tapi saya tidak melihat dia tidak sopan, tapi saya melihat dia sebagai sparring partner saya. So kadang firman yang saya bagikan, terus seringkali saya juga cek dulu ke dia. Gitu kan. Nah terus saya bilang begini, enggak, orang berhasil karena belajar. Banyak orang rohani gagal, kenapa? Kurang belajar. Saya agak berani ngomong gini karena anak saya nggak ada. Lalu ini juga nggak masuk ke streaming. Kalau ketahuan repot saya. Ya, nah, generasi muda ini bilang, ayo belajar. Nggak salah, saya pun belajar sampai hari ini. Bapak Ibu, kita harus belajar. Katakan amin. Selagi masih hidup harus belajar. Tapi saya bilang gini, tapi nomor satu adalah rendah hati. Karena orang rendah hati, kalau orang tidak rendah hati, dia nggak akan belajar. Coba renungkan ini. Kita tidak akan bisa mempelajari apapun, mau keuangan, mau tentang keluarga. Berapa banyak? Kalau ditanya, mau punya keluarga yang bagus, semua angkat tangan. Tapi kalau ditanya gini, berapa banyak yang mau belajar menjadi kepala rumah tangga yang bagus? Semua hilang tangannya. Lalu bilang gini, Bekasi macet. Wah udah capek kerja dan sebagainya. Nangkep maksudnya? So anak saya bilang, enggak yang penting belajar. Tapi buat saya gini, yang penting rendah hati. Kenapa? Karena cuman orang yang rendah hati yang mau belajar. Terkadang banyak orang belajar, saking pinternya jadi sombong. Orang sombong tidak akan pernah bisa belajar. Sampai sini, bisa tangkap? Bisa tangkap? Saya mau tes. Cool perlu atau enggak? Nah, yang enggak jawab, ayo bertobat. Kom perlu atau enggak? Perlu rendah hati untuk belajar. Enggak lah, buat apa sih? Oh, saya cuma jemaat. Nah, perlu ikut HMC. Perlu menara doa. Perlu baca. Banyak kali itu pendeta ya. Iya Pak Bu, lebarlah jalan menuju kebinasaan. ya, bagus. Sempitlah jalan menuju kekekalan. Kenapa sempit? Harus belajar ya. Harus kelas ini, harus absensi, dan sebagainya. So, sekali. Tetapi, kita nggak akan ngerti memuridkan kalau kita nggak pernah dimuridkan. Amin. Kita nggak akan pernah ngerti rendah hati kalau kita nggak pernah dimuridkan. So, hari ini biarlah di dalam nama Yesus, semua keluarga besar GBI Pondok Gede, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena orang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Karena kalau orang yang tidak rendah hati, repot kalau diberkati. Belum punya aja, udah sombong. Apalagi kalau dia punya. Mau diberkati Tuhan? Jadilah orang rendah hati. Orang rendah hati pasti belajar. Oke, multimedia next. Hari ini saya pengen bagiin tentang pengurapan. GBI Gatot Subroto, kita sangat familiar dengan yang namanya pengurapan. Tetapi tahukah bahwa di perjanjian lama, tidak semua orang diurapi. Kita ada di perjanjian, puji Tuhan kita ada di perjanjian baru. Perjanjian baru juga kepisah menjadi dua. Zaman sebelum Yesus mati dan sesudah Yesus mati. Dan kita ada yang di ujung. Kita ada di zaman Yesus, sesudah Yesus mati. Di perjanjian lama yang boleh diurapi, cuman 3 golongan. Imam,
nabi, raja. Maafkan saya. Jadi koordinator ibadah, tim musik, asyir, pendoa, termasuk pengkhotbah di perjanjian lama nggak boleh terima pengurapan. Oh ini serius. Yang diurapi cuman imam, nabi, raja. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus terbelah. Menandakan kita juga boleh terima pengurapan. Salah satunya. Oke, apa itu pengurapan? Pondok Gede tadi dari rumah, dari kos-kosan ke gereja, ada yang naik roda 2, ada yang roda 4, nggak ada yang roda 6 lah ya. Jangan, roda 6 lebih mahal dari rumah loh. Oke, balik. Semua kendaraan perlu apa? Bensin. Secara berkala, mobil, motor pasti kemana? Bukan ke bengkel. Kalau secara berkala ke bengkel rusak. Secara berkala, motor, mobil pasti ke pom bensin. Motor dan mobil tanpa ke pom bensin, maka minyaknya kosong. Kalau minyaknya kosong bisa jalan enggak? Kita akan berani jalan kalau kita lihat bensinnya penuh. Kalau penuh kita yakin. Tapi kalau mau habis segera isi bensin. Sampai sini. Oke, mobil, motor yang keren tanpa bensin bisa jalan enggak? Bisa. Didorong. Pondok Gede, lihat saya baik-baik. Kalau kerohanianmu harus didorong. Oke, balik. Mobil tanpa motor, motor tanpa bensin bisa jalan? Bisa. Dia apa? Didorong. Tetapi ketahuilah mobil yang didorong tidak akan boleh masuk ke tol. Tol adalah jalan bebas hambatan. Di tol engkau bisa nyampe top speed. Renungkan ini. Pondok Gede, berapa banyak orang Kristen merasa tidak perlu pengurapan? Pengurapan terlalu rohani. Oke, tanpa minyak, mobil, motor didorong. Mobil yang didorong tidak akan sampai top speed. Berapa banyak kita jadi orang Kristen, kita tidak mengalami maksimal di dalam keluarga. Kita tidak mengalami maksimal di dalam usaha. Maksimal di dalam keuangan. Bensinnya habis. Apa itu artinya didorong? Kalau nggak dipaksa, nggak ke gereja. Atau ada anak-anak yang karena papa mamanya pelayanan, papa mamanya bilang, kamu nggak ke gereja, nggak ada uang jajan. Oh, dia ke gereja. Sampai sini bisa nangkap? Kalau engkau susah untuk mengampuni, minyakmu habis. Kalau engkau susah hidup kudus, kita mengaut, manusia itu lemah. Lebih mudah jatuh. Maka berarti minyakmu habis. Kalau engkau tidak bisa baca Alkitab, kalau engkau takut terhadap setan, engkau takut terhadap sakit penyakit, lebih daripada takut akan Tuhan. Tahukah apa yang pasti dalam hidup ini? Berapa banyak pengen kaya, berapa banyak pengen kuliah, berapa banyak pengen masuk negeri, berapa banyak yang pengen punya rumah. Tapi apakah pasti dapat? Belum tentu. Tahukah yang pasti dalam hidup ini cuma satu, kematian. Kita lebih sibuk memikirkan apa yang kita bisa capai, tapi kita tidak mempersiapkan kematian kita. Nanti kalau mati kemana? Saya ingat saya tanya sama istri saya. Sparring partner saya, anak saya dan istri saya. Saya bilang gini, kalau Tuhan datang, saya masuk surga nggak ya? Saya tanya ke istri saya nggak tanya ke Benny. Kalau saya tanya sama Benny, pasti Benny jawab apa? Masuk surga. Karena kalau nggak masuk surga nggak diundang ya. Iya dong. Tapi masalahnya, Kak Benny nggak tahu sehari-harinya saya seperti apa. Yang tahu sehari-harinya saya adalah metua. Saya ingat banget saya tanya, kalau Tuhan datang aku masuk surga enggak? Dia tidak langsung jawab loh. Dia diem. Terus dia bilang gini, kayaknya ya enggak. Pakai kayaknya loh. Ada catatan. Tapi sekali lagi, saya yang paling tahu saya adalah siapa? Istri, anak saya.
Kalau saya tidak benar di mata mereka, bagaimana mungkin saya benar di hadapan malaikat? Pak Bu, saya mau tanya, yang jaga surga itu siapa? Malaikat. Bisa disogok nggak? Kalau teman gereja masih bisa. Aku beliin soto ya. Aku beliin. Masih bisa. Malaikat nggak bisa. So sekali lagi, kalau kita nggak lulus di hadapan keluarga kita, bagaimana dengan malaikat? Kalau sama Tuhan mah baik, Tuhan baik. Tapi jangan lupa, yang jaga pintu sorga siapa? Malaikat. Katakan amin. Biarlah waktu kita masuk sorga, surga bersorak-sorai. Jangan pas masuk sorga, sorga sunyi senyap. Lalu malaikat bilang, masuk juga dia. Gue pikir gak masuk loh. Katakan amin. Saya minta pemain keyboard, ada pemain keyboard boleh bantu saya. Pengurapan adalah untuk melakukan sesuatu yang besar. Alkitab catat, Daud diurapi cuman 2 kali. No, 3 kali. 3 kali. Sekali dia diurapi, kepala Goliat copot. Kedua kali dia urapi, dia menjadi raja atas Yehuda. Ketiga kali diurapi, dia menjadi raja atas seluruh Israel. Pengurapan untuk melakukan sesuatu yang besar. Katakan besar. Bensin penuh, kita bisa nyampe Bandung. Tapi dorong dari rumah ke Bekasi Plaza, ke Pondok Gede pun setengah mati ya, kalau tidak ada bensin. Biarlah perjalanan hidupmu dimudahkan karena pengurapan. Oke, apa itu pengurapan? Apa itu minyak? Minyak itu mahal. Multimedia next. Minyak itu mahal. Tidak ada yang murah. Makin mahal bensin, oktannya makin apa? Tinggi. Mesinnya makin gak kedengeran. Tarikannya makin mantap. Karena bersih. Tapi bensin yang bersih harganya mahal. Tahukah bahwa pengurapan di perjanjian lama, buah zaitun, saya lupa siapin gambarnya. Buah zaitun itu ditindas. Bukan, so mungkin kita lebih ngerti kalau orang Jawa itu ulekan. Ulekan, tapi kebayang gak ulekan itu batu ya? Ini ada roda sebesar ban truk Pak Bu. Tapi itu batu padat. Lalu tengahnya lubang, masukin kayu untuk bisa didorong. Lalu buah zaitun itu akan diletakkan di depan batu itu. Yaitu makanya disebut batu kilangan. Ketika buah zaitun itu ketemu batu yang sebesar ban truk. Apa yang terjadi? Pecah. Sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap. Firman Tuhan katakan itu. Ketika kedaginganmu pecah. Ketika egomu, ketika harga dirimu pecah. Minyak itu mengalir. Ketika buah zaitun itu pecah, minyaknya akan keluar lalu ditampung. Dan itu menjadi minyak pengurapan. Kapan pengurapan itu turun? Waktu kita lakukan firman. Firman selalu merugikan kita. Ampunilah, berdoalah bagi musuhmu. Enak kali. Barang siapa menampar pipimu, sebelah kiri, kasih. 2 kali apes dong. Halo? Yes. Tahukah? Next multimedia, minyak pengurapan itu mahal. Kapan pengurapan? Mahal. Ketika air matamu mengalir. Kenapa? Kamu bisa tinggalin keluarga kamu bisa tinggalin pasangan kamu. Saya punya anak sekolah minggu, diusir. Pas nggak ada rekaman ya, saya cerita. Diusir oleh mertuanya, diusir oleh istrinya. Ya karena dia salah. Lalu dia mulai berjuang jadi supir taksi. Ketika dia ranking 2, 10 pendapatannya, dia mulai diberkati. Saya bilang, walaupun kamu diusir, jangan lupa kamu itu papa. Kasih jatah anak kamu, kasih jatah istri. Anak oke lah kak. Istri, ngapain kak? Dia yang buang saya kok. No. Kenapa kamu harus kasih istri? Supaya kamu jadi papa yang baik. Walaupun kamu diperlakukan tidak adil, tapi kamu tetap melakukan bagian kamu. Tahukah yang paling susah, setuju nggak Pondok Gede kita itu susah nangis?
Udah segede begini. Mau yang muda, mau yang tua, sama susah nangis. Dibully, udah biasa. Paling kita tandain, gue ingetin lo ya. Oh, nggak nangis kita. Hilang duit, oke gue hafal. Ngomong doang firman ternyata. Nah, nangkep maksud saya? Saat ini apa yang bisa bikin kita nangis? Tapi tahukah yang paling mahal, Pondok Gede, yang paling mahal kalau kita bisa nangis di hadirat Tuhan. Saya selalu nungguin itu. Tiap minggu Pak, tiap minggu. Tiap minggu. Saya tunggu istri saya cerita. Itu anak-anak tadi nangis dulu di gereja. Wah buat saya itu paling mahal. Kenapa? Kapan anak-anak nangis? Di luar gereja. Kalau dompet hilang, handphone hilang, pasti nangis ya. Apalagi? Tinggal pacar. Betul? Tapi sering kali nyanyi satu album. Kapan kita nangis? Waktu kita ketemu Tuhan. Amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kalau kita ketemu Tuhan, kita lupa loh. Saya ingat tahun lalu saya ikut seminar, janjian sama salah satu kawan, tapi dia hari lalu ketika saya ikut seminar, ini juga jadi habit saya, angkatan Gatsu lama begitu tuh. Kapan kita cari? Kita nangis di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Waktu saya ikut seminar hari pertama, lalu malamnya dia tanya, gimana tadi? Bagus sih, pengajarannya bagus, tapi kemudian saya balasnya, tapi kayak ada yang kurang. Hah, kurang apa? Kan dia tahu pembicaranya bagus-bagus loh. Saya cuma bilang, kurang, saya belum nangis. Kayak lucu ya. Udah besar begini, anak saya udah kerja Pak Bu. Anak saya lulus tahun 2022 kemarin. Saya menghadapi kesusahan, kekurangan, sakit penyakit, enggak nangis lah. Bahkan seringkali kita ngalamin kesulitan, kita lebih cari Tuhan. Tapi waktu kita nangis, firman Tuhan bilang gini, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Sekali lagi, nangis di rumah Tuhan, nangis di hadirat Tuhan. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan sanggup menghadapi apapun. Bukan berlutut di hadapan orang kaya. Sampai sini nangkep? Ketika ada air mata, lalu ada musim isolasi. Pak Bu masih ingat Yusuf? 12 bersaudara, Yusuf loh yang dapat mimpi. 11 berkas kakak-kakaknya sujud menyembah. Lalu dia mimpi lagi kedua, mimpinya dipertegas 2 kali, itu artinya diteguhkan. Matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah. Matahari, bulan, papa mama, kakak-kakaknya. So, apa arti mimpi Yusuf? Firman Tuhan yang sering kita ulangi. Engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Nah, tapi kita tahu bahwa Yusuf dapat mimpi dari siapa? Tuhan. Zaman Yusuf belum ada Netflix. Nangkep maksudnya seringkali kita kepengen dari apa yang kita lihat. Rumah, enak juga ya kalau punya rumah. Enak juga ya kalau punya mobil ya. Nangkep? Kita kepengen dari apa yang kita lihat. Tapi zaman Yusuf, dia tinggal di padang gurun Pak Bu. Apa yang dia lihat? Dia dapat mimpi dari Tuhan. Tapi sesudah mimpi dari Tuhan, apa yang terjadi? Sumur. Pak Bu, di sumur sempit, lega. Sesek, depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok, bawah lumpur. Coba kalau di sumur, tanya kepala kulmu, temenin aku dong. Pasti kepala kulnya bilang gini, saya bantu doa ya. Dia gak muat berdua di sumur. Halo, sumur berbicara kesesakan. Di sumur, kamu cuma bisa lihat ke atas. Makanya firman Tuhan bilang, waktu kesesakan, jangan menjadi lemah. Makin cari Tuhan. Kalau engkau menyerah di masa kesesakan, selesai. Makin puasa. Makin baca Alkitab. Oke, baik. Sesudah di sumur, diapain? Dijual. Siapa yang di sini dijual? Nggak usah angkat tangan. Dijual. Yang jual siapa? Bukan tetangga. Abangnya lu. Abang lu. Abang yang harus jagain adik. Sesudah dijual, Pak Bu setuju nggak waktu Yusuf di Mesir nggak terima UMR?
So, poin saya ada yang terima UMR Bekasi, bersyukur. Yusuf nggak dapat. Budak nggak punya hak. Tidur paling malam, bangun paling pagi, nggak dapat upah. Budak. Percayalah, salah terus. Jangan bilang Yusuf, no. Yusuf orang Ibrani, Israel. Dia dijual kemana? Mesir. Zaman dulu belum ada kamus, belum ada Google Translate. Potifar minta, bawain kopi. Yang keluar air putih. Matamu! Minta air putih, keluarnya teh. Punya otak gak sih? Berapa banyak yang ngadepin gitu. Kita semua pengen bos kita senang, kita pengen mertua kita senang, orang tua kita senang. Tapi yang salah lagi. Yusuf alami. Sesudah itu, Yusuf memilih hidup kudus. Berapa banyak kita pikir kita lakukan firman lancar? No. Lihat saya, ada teologia, ada cucoklogia. Orang Kristen akhir zaman senang cucoklogia. Firman yang dipakai buat kepentingan kamu. Bayangkan Tante Potifar, sedikit saya mau kasih gambaran. Tante Potifar bukan emak-emak yang sanggulan, pakai daster, bukan. Tante Potifar itu emak-emak yang zaman sekarang yang apa itu pilates, yoga. Nangkep. Tante Potifar itu yang kalau foto sama anak postingnya begini, seperti kakak adik ya. Anaknya empet banget. Tante Potifar itu cantik. Manicure, pedicure. Lalu Tante Potifar bilang begini, Yusuf tidur dengan aku. Wah, kalau cocoklogi kan firmannya taatilah pemimpinmu. Halo, kita bisa debat. Yes, debat firman. Tapi tahukah firman yang benar selalu merugikan kamu? Firman yang benar memisahkan daging dengan roh. Anak rohani saya pernah tanya, Kak, taunya ini dari Tuhan atau bukan dari mana? Saya bilang gini, Getsemani. Seringkali yang kamu mau buat Tuhan, enggak. Tapi seringkali yang Tuhan mau buat kita, amit-amit. Gak salah. Tapi saya bisa nangkep. Yusuf punya cerita hidup yang pahit. Tapi yang luar biasa, Pondok Gede, yang luar biasa, hati Yusuf tidak pahit. Itu sebabnya apapun yang dikerjakan berhasil. Orang yang pahit bawa mobilnya juga lain. Orang yang pahit mulutnya lain. Tapi orang yang baik, apapun yang dikerjakan berhasil. Pondok Gede, biarlah hidup yang pahit ini tetap membuat kita jadi orang baik. Katakan amin. Yusuf menghadapi masa isolasi yang dia gak pilih. Kita pikir kita lakukan firman aman, kita pelayanan aman, kita kasih perpuluhan aman. Enggak begitu. Lalu ketaatan, walaupun udah gini, udah, nih yang usaha nih, udah deal nih harganya sekian. Muncul pembeli nomor 2, udah deal nih, yang nomor 2 bilang gini, saya bayar 2 kali lipat. Kasih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Ayo, kan berkat loh. Ayo, berkat atau ujian? Integritas. Amang Paulus, Rasul Paulus bilang gini, kenapa sih kamu gak mau dirugikan? Dalam loh. Malah kamu merugikan orang lain. Yuk yang kerja sungguh-sungguh ya. Jangan salah ngomong. Ada pepatah bilang tembok pun bisa dengar. Jangan salah ngomong. Sekarang masa-masa yang gak mudah. Tadi pagi saya cukup kaget habis baca firman. 45 bulan ini 45.000 PHK. Yang dicatat. Kalau yang dicatat berarti yang UMR. Yang nggak UMR, yang nggak dicatat berapa banyak? Sama saya nggak mudah. Integritas itu di depan dan di belakang, di mimbar, di bawah mimbar harus sama. Saya ingat suatu saat saya baca artikel, banyak anak hamba Tuhan yang tidak mau melayani.
Banyak anak hamba Tuhan yang tidak mau melayani. Kenapa? Kecewa sama papa mamanya. Lalu sekali lagi, sparring partner saya tanya anak saya. Anak-anak sulung saya. Oke, menurut kamu papa hamba Tuhan bukan? Kita lagi makan berdua. Oke, menurut kamu papa hamba Tuhan bukan? Saya nggak tanya orang lain. Wah, sama seperti istri saya loh. Dia nggak jawab loh. Dia diem. Waduh, saya tegang juga. Kalau hampir dia bilang gini, kayaknya bukan deh Pak. Waduh, saya harus coret semua jadwal saya. Salah di hadapan manusia aja repot. Apalagi salah di hadapan Tuhan. Anak saya cukup diem lama. Terus dia bilang gini, kayaknya ya Pak, pakai kayaknya pula loh. Kayaknya Papa hamba Tuhan. Nah, saya orang yang gak gampang percaya. Saya bilang gini, Dri, kenapa kamu bilang Papa hamba Tuhan? Lalu dia kasih jawaban. Karena Papa itu masih mau minta maaf sama aku, sama Dede. Ternyata jadi hamba Tuhan bukan kuasai perjanjian lama, perjanjian baru loh Pak Bu. Jadi hamba Tuhan bukan khotbah, no. Ternyata jadi hamba Tuhan, ini buat anak sulung saya ya. Cuman gini, Papa masih mau minta maaf sama aku, kan kita dari kecil diajarin ya. Kalau salah, minta maaf. Papa mama pernah salah sama anak? Nggak usah angkat tangan. Aduh, maafkan kalau anaknya ada di sini. Serius, saya sering minta maaf sama anak-anak saya. Saya sering minta maaf sama istri saya. Bukan cuma sama Tuhan. Renungkan ini. Dan tahukah, segala sesuatu yang merugikan kamu, berarti daging ini pecah. Ketika buah zaitun itu pecah, yang keluar apa? Minyak. Pak Bu, saya mau tanya, jeruk kan sering dibilang original yang paling penting. Enggak juga lu. Jeruk sama jus jeruk. Yang original yang mana? Tapi saya mau tanya, jeruk dengan jus jeruk mahalan mana? Jus jeruk. Bagaimana proses jeruk jadi jus jeruk? Dia harus dipecahkan, dia harus diremukkan. So pondok gede, harusnya engkau jangan marah sama orang-orang yang meremukkan engkau. Tuh, gak ada amin kan? Gak ada amin. Harusnya engkau bersyukur sama orang-orang yang jahatin engkau. Karena sarinya keluar. Pak Bu setuju gak? Wortel di blender keluarnya apa? Jus wortel. Sarinya wortel. Jangan, nggak wortel di jus keluar mangga. Nggak begitu ya. Harusnya orang Kristen saat di blender keluarnya ayat. Nangkep nggak maksud saya? Tapi kalau lagi ngalamin sudah, ntar gue bales. Wah lu nggak tahu ya gue punya kenalan ya. Ketika dalam kesesakan apa yang kita ingat? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah. Sebab engkau, katakan amin. Papa mama, waktu dalam kesulitan, waktu bokek, waktu sakit, anak-anak lihat apa di dalam kita? Papa mama ngeluh terus. Papa mama marah. Itu loh dulu ada saudara yang tipu, yang ambil warisan akong. Nah itu yang diingat tuh. Nah ini integritas. Sekali lagi, biarlah kita semua tetap jadi hamba Tuhan. Katakan amin. Dan semua yang gak enak, yang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita mengeluarkan sari yang terbaik. Supaya kita terima pengharapan. Next, pengharapan. Oh Rabasyanda. Oke. Daud diurapi. Daud 8 bersaudara. Daud tidak disiapkan. Pak Bu setuju gak? Kalau Bu Gembala bilang begini, saya mau ke rumah kamu dong. Kita kan siapin gelas yang bagus. Gelas yang jelek kita apain? Gelas yang retak kita apain? Simpen. Titip tetangga kalau bisa. Biar gak kelihatan. Nangkep maksud saya? Ketika Samuel datang, Daud diapain? Kamu gembalain kambing domba. Saking jeleknya. Daud tidak. Pak Bu, siapa yang harusnya bela anak? Orang tua. Tapi dalam cerita Daud kita tahu Daud nggak punya
keluarga ada, tapi dia nggak punya life support sama sekali. Tapi kemudian waktu Samuel, ini kayaknya cocok jadi raja. Tuhan berfirman, manusia lihat rupa. Tuhan lihat. Saya ajarin anak-anak. Kalau saya tiap hari pengurapan Pak Bu. Tiap hari. Yang mau ikut boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak nunggu gempa bumi, bencana alam. Saya tiap hari pengurapan. Ya kecuali anak sulung saya, karena dia udah kerja, dia ngekos, weekend dia baru pulang. Tapi kalau setiap kali di rumah, pasti saya pengurapan. So waktu kecil, namanya sering pengurapan ya. Kalau udah sering jadi biasa kan. Jadi kalau doa dia main-main, saya nggak urapi. Dan nanti dia, anak saya, Pak aku belum. Nggak usah, kamu nggak butuh. Oh saya ajarin dari kecil. Terus sebabnya kalau sekarang dua-dua udah besar, ya udah sungguh-sungguh. Karena kalau nggak sungguh-sungguh nggak diurapi. Saya ajarin. Kalau ada anak rohani nginep pun doa pagi, semua saya urapi. Kecuali kalau kakak rohani yang nginep. Kalau kakak rohani yang nginep, kita suruh dia yang ngurapi kita. Sampai sini bisa nangkap ya? Saya sangat menghargai pengurapan. Sekali lagi, minyak supaya kita melakukan perkara yang besar. Minyak supaya api itu menyala. Kegelapan hilang. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Tapi proses mendapatkan minyak tidak mudah. Kenapa Daud yang diurapi? Kenapa Daud yang diurapi? Tampang pun enggak. Dianggap orang tua pun tidak. Next, multimedia. Mazmur 27. Mazmur, oke. Siapa yang Mazmur kitab yang paling panjang. Paling mayoritas yang nulis kitab Mazmur adalah seorang yang namanya Daud. Daud anak yang tidak disayang sama papanya. Saya sempat mikir ya, kitab Samuel, kitab Tawarikh, dua kitab ini mencatat tentang cerita Daud. Kok nggak ada cerita mamanya Daud? Terus kenapa papanya benci kali? Secara cepat. Mungkin. Mamanya pasti ada. Kalau nggak lahir Daud. Tetapi mungkin ketika mamanya melahirkan Daud, mamanya meninggal. Itu sebabnya papanya marah sekali sama Daud. Kamu anak pembawa sial. Karena kamu istri saya meninggal. Sampai saya bisa nangkep. Kan anak kecil nggak ada dosa, belum banyak dosanya. Tapi kenapa papanya benci? Nah lalu di Mazmur ini, sekalipun ayah ibuku seperti bapa meninggalkan aku. Apa itu kitab Mazmur? Buat saya, Mazmur yang tulis banyak kan Daud. Mazmur adalah jeritan hati seorang anak yang pengen disayang papanya. Daud gak pernah disayang sama papanya. Betul ada papa ada mama. Peribahasa Indonesia mama adalah lentera rumah. Kalau gak ada mama gelap rumah. Iya juga. Kalau kita lagi sakit Pak Bu, sakit nih. Kejepit, kelindes truk deh. Teriaknya apa? Pasti apa? Nggak ada yang teriak, papa, nggak ada. Betul ya? Terserah mau bewokan, kumisan. Kok lagi sakit, pasti teriak apa? Ma. Betul ya? Kebayang hidupnya Daud, sepi kali loh. Nggak ada mama, nggak ada kakak perempuan. Tapi Daud, dia membayangkan. Tahukah bahwa di perjanjian lama, Tuhan tiap kali memperkenalkan diri, akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kenapa di perjanjian baru, next, di perjanjian baru waktu murid-murid tanya, guru ajari kami berdoa. Terus Tuhan bilang gini, jika engkau mau berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Loh kok tiba-tiba dari Allah Abraham, Ishak, Yakub pindah jadi Bapa? Di tengah-tengah, Alkitab kita adalah kitab Mazmur. Mazmur itu kitab paling tengah Pak Bu. Saya lupa Mazmur berapa itu. Ada ayatnya bagus pula. Nah, salahkah kalau saya bilang, Daud yang bilang gini, seperti bapa sayang anaknya, demikianlah. Dia membayangkan Tuhan di surga seperti papa. That's why di perjanjian baru Tuhan bilang gini, jika engkau mau berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Sampai saya bisa nangkep konsep Bapa yang perkenalin pertama adalah Daud. Tahukah? Papa, kita nggak sembarangan panggil papa. Tidak semua laki-laki, bos kita nggak panggil papa, nggak. Nangkep? Supir, tukang gorengan. Papa adalah panggilan intim. Daddy, pa, ya,
Betul, kalau lagi sakit pasti panggilnya ya, emak. Yes. Tapi tanggapin. Daud membayangkan Tuhan seperti papanya. DNA GB Gatot Subroto, restorasi Pondok Daud. Betulkah engkau kangen sama Tuhan? Izinkan saya agak lebih dalam. Engkau lebih kangen sembuh atau kangen Tuhan? Engkau lebih kangen dapat pekerjaan, engkau lebih kangen, lebih kepengen punya uang yang banyak, atau Tuhan? Daud, sekalipun ayah ibuku menolak aku, engkau akan menggendong aku. Next. Siapa itu papa? Papa, para kaum Adam yang sudah menikah, maupun adik-adik. Tahukah, semua laki-laki, saya sering bilang gini, laki-laki punya bahu lebar. Kenapa bahunya lebar? Ini nanggung istri, nanggung anak, nanggung mama papa, nanggung mertua. Banyak kali tanggungannya. Yes. Papa adalah penyedia, provider. Penyedia. Sekali lagi saya mau bilang pada adik-adik yang belum nikah, jangan salah pilih pasangan. Kebanyakan mau ganteng kayak apapun, tapi kok kebanyakan main game, coret, buang ke laut. Ini serius. Ini serius. Kalau sudah malas, oke, next. Indonesia, saya koreksi. Negara berkembang, anak-anak besar dengan mama. Dengan mama. Kenapa? Jangan salahin papanya dulu. Saya juga gak mau dikeroyok pulang nanti di tempat ini. Karena papa harus berangkat pagi, pulang. Oh, puji Tuhan bisa pulang malam. Yang saya dengar pulang pagi. Saya pernah di salah satu ibadah, ada istri anak sekolah minggu saya. Istri anak sekolah minggu saya. Dia datang ke saya marah-marah. Kak, dia sebut nama anak sekolah minggu saya. Kakak masih ingat ya? Dia pulang kantor jam 6, tapi pulang rumah selalu jam 11 malam. Oh, dia marah. Oh ya, saya bilang, ya mana nomor teleponnya, nanti kakak telepon. Waktu saya telepon, saya ketemuan. Itu ketemuan, ya udah singkat cerita saya tanya, kamu benar pulang kantor jam 6? Betul kak. Dia bilang, pulang kantor, saya nggak mau pulang kak. Saya narik GoFood. Saya harus dapat minimal 100.000. Kalau saya dapat 100.000 sebelum jam 10, saya pulang. Saya harus per hari, tapi kalau lewat dari jam 10, saya juga harus pulang. Karena besok saya harus istirahat, besok harus kerja, tetap harus fresh. Saya peluk dia, saya bilang, kakak bangga sama kamu. Wah, anak-anak merindukan papa, tapi papa harus kerja, cari uang. Dosa kutuk Taman Eden. Dengan bersusah payah, kau harus mengusahakan tanah. Kenapa? Salah dengar. Ini kalau di HMC saya sering bagiin. Dosa pertama, salah lihat, salah dengar. Hati-hati apa yang kamu dengar. Iman timbul dari pendengaran. Next. So, ketika Tuhan bilang begini, Bapa kami yang ada di sorga, setan bekerja sama dengan seluruh antek-anteknya. Dia rusak semua figur papa. Papa pembohong, papa nggak pernah ingkar, papa nggak pernah ada, papa kasar, papa nggak mau ke gereja. Makanya kalau menara doa wanita semua, kecuali penjaga menara. Nitip pula. Metodenya menara doa, titip doa ya. Emang bisa begitu ya? Saya renungkan ini. Saya pernah suatu saat saya bagiin tentang hukum kelima. Hormati ibumu. Ada seorang anak perempuan datang ke saya, ini pelayanan Rockris. Anak perempuan ini cantik. Mata dia marah sekali, dia datang. Kak, jadi saya harus sayang sama papa saya. Belum selesai. Jadi saya harus hormat sama papa saya. Udah, singkat cerita. Papanya seorang pengangguran. Mamanya kerja. So tiap kali pulang sekolah, dia ketemu sama siapa? Papanya. Dan anak ini makanya, so hari itu mungkin buat saya gini, dia ikut prokris, ikut persekutuan doa sekolah, bukan mau, dia buying time. Karena dia gak mau pulang ke rumah. Anak perempuan ini tidak pernah bisa doa dengan kata bapak. Anak perempuan ini kalau nyanyi,
Yesus dia nyanyi. Tapi begitu, seperti dia akan diem. Dia diem. Semua kata Bapa. Kenapa? Kenapa? Ini teman-teman yang cerita. Karena 3 kali anak perempuan ini pernah pulang cepat. 3 kali dia mau diperkosa sama papanya sendiri. Renungkan ini, saya mau kasih tahu. Dosa itu seperti miara beruang. Beruang kalau masih kecil, lucu. Winnie the Pooh. Kecil. Tapi beruang umur 1 tahun, tambah besar. Umur 2 tahun, bukan kita yang seret beruang yang akan seret kita. Dosa seks, demikian. Mulai dari pornografi, mulai dari onani, masturbasi. Dan akan semakin besar. Bunuh dosamu sebelum dosamu membunuh engkau. Kekudusan gak bisa main-main. Dosa seks, lari. Gak boleh dihadapi. Delete, buang. Handphone ini isinya apa? So again, setan rusak figur papa. Tanpa papa, berapa banyak yang bilang gini, saya gede nggak mau kayak papa, nggak mau kayak mama. So kita diajarin independen, padahal enggak. Apa itu surga di bumi? Keluarga dalam Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus pondok gede, rumahmu boleh menjadi surga kecil. Jangan sampai anak-anak gak betah. Next. Harusnya, oke balik. Berapa banyak anak laki-laki yang besar tanpa papa? Berapa banyak anak perempuan? So, saya sering nemenin anak-anak ke panti asuhan, apalagi kalau Natalan. Di panti asuhan, saya sering lihat ada 2 generasi. Yang satu, betul papa mamanya udah gak ada di kakak. Yang satu masih ada. Tapi tahukah dua-duanya fatherless. Yang satu emang udah gak ada, sudah dikubur. Yang satu ada, tapi gak pernah ketemu. Apa yang terjadi dengan anak perempuan dan anak laki-laki yang besar tanpa papa? Next. Tahukah ini data. Ini data. Ini data. Ini udah cukup lama waktu anak sulung saya masih SD. Saya ikut seminar UNICEF. UNICEF adalah badan PBB khusus menangani anak-anak. Data UNICEF bilang begini, Pak Bu yang buat ini para ilmuwan, ahli psikologi. Papa peluk anak 30 menit. Berapa? IQ-nya naik 10%. Papa peluk anak 30 menit. Wah, selesai seminar itu, istri saya ikut. Oh, saya punya PR tiap hari. Pulang, saya harus pelukin anak saya, anak sulung saya, anak bungsu saya. Bener loh Pak Bu, matematikanya mentok ke atas. Serius, kalau saya jangan ditanya. Saya bukan nyungsep, tengkurep. Mentok. Kapan papa bisa peluk anak 30 menit? Waktu apa? Bayi. Coba anak sekarang dipeluk panas. Nangkep bisa deh. Oh, rabasyanda karaba. Pelukan papa, sentuhan, kedekatan, meningkatkan IQ dan EQ. Anak yang sering dipeluk, next, waktu saya segera akhiri ya. Transfer keberanian, kemandirian. Sentuhan pelukan papa. So again, saya tahu mungkin di sini ada yang begini, papa udah nggak ada, atau di sini ada yang udah jadi papa. Tahukah kita semua butuh bapa. Daud nggak dapat dari bapa jasmani, itu sebabnya dia bayangkan Tuhan Yesus seperti papa. Katakan amin. Next. Stability. 90% anak yang besar tanpa papa, atau yang papanya ada tapi nggak pernah ada, 90% selalu pengen kabur dari rumah. Saya banyak punya dengar cerita. Anak-anak bilang ini, Kak, ntar kalau gue udah kerja, gue udah punya duit sendiri, saya jauh dari rumah. Saya mau ngekos saja. Kenapa? Karena di rumah saya anak tidak berguna, saya anak sial. Yang bagus, kakak, adik. Kalau dia anak tunggal, yang bagus anak tetangga. Saya berdoa biar keluarga Pondok Gede nggak seperti itu. 80% anak yang besar tanpa figur papa,
punya disorder behavior. Apa itu? Penyimpangan. Lalu dikatakan ini data lagi, saya nggak bisa bacain semua, 4 kali punya kans jatuh dalam kemiskinan. Yang perempuan 7 kali bisa hamil sebelum nikah. Saya ngomong sama anak perempuan saya, kalau pacar kamu nggak lebih bagus dari papa, coret, buang ke laut. Berarti dia harus lihat bagaimana saya mengasihi mamanya. Next. Harusnya papa adalah pahlawan setiap anak laki. Harusnya cinta pertama anak perempuan adalah papa. Tapi again, jangan marah sama papa ya. Dunia ini membuat kita semua cari uang. Hari ini, no. Waktu anak kecil, seringkali nanya ya, "Pak, itu apa?" Lagi mau jalan ya, Bekasi macet kan ya. "Pak, itu apa?" "Itu awan, Nak." Belum ada 2 menit. "Pak, itu apa, Pak?" "Awan." "Pak, itu apa?" "Awan." "Pak, itu awan, nanti awan, selama-lamanya awan." Udah diem ya. Akhirnya anak-anak nanya, disuruh apa? Diem. Waktu anak-anak besar, mulai ngekos, pulangnya apa? Weekend ya. Atau luar kota, kuliah. Begitu balik pas ada dijemput. Punya anak kayak gak punya anak. Maksudnya apa? Cerita dong. Gimana sih? Kok cuman diem aja? Padahal anaknya bingung. Dulu gue nanya disuruh. Sekarang gue diem disuruh. Makanya anak-anak lebih bisa cerita sama AI. No. Next. Nggak keburu. Next. Mau sembuh? Saya cuma mau bilang gini, setan cukup menakutkan. Pornografi sangat menakutkan. Game bikin kita pusing. Gimana supaya anak-anak nggak main game? Tapi tahukah setan, game, pornografi nggak bisa peluk anak-anak kita? Katakan amin. Setan bisa curi iman pasangan kita. Setan bisa tipu pasangan kita. Tapi setan nggak bisa peluk pasangan kita. Mau sembuh? Peluk. Saya anak orang, "Kak, apa yang paling serem pelayanan kakak?" Yang paling serem buat saya bukan pelepasan. Bukan ke kota ini, negara ini, no. Yang paling serem adalah waktu saya belajar cium papa saya. Ketika almarhum kena kanker, saya itu gak deket sama papa. So, saya kalau dulu udah nikah Pak Bu, udah punya anak, udah ngajar HMC. Ini pengakuan nih. Tapi saya gak pernah mau ketemu papa. Istri saya gak ketemu papa. Terus kalau di rumah papa belum pulang, saya di ruang tamu. Ngobrol. Papa pulang, saya masuk kamar saya yang lama. Papa masuk kamar, baru saya keluar. Udah gede loh Pak Bu. Kenapa? Cukup angker. Sampai ketika beliau kena kanker. Ketika beliau kena kanker, saya putusin gini. Masa saya bisa doain orang lain, tapi saya gak pernah peluk beliau. Saya gak pernah cium beliau. Itu sebabnya saya tunggu beliau tidur. So, 2 tahun, dokter bilang 3 bulan. Beliau bertahan 2 tahun loh. 2 tahun saya pulang Bogor, Jakarta tiap malam. Lalu saya pulang jam 2, jam 3, jam 4 pagi Pak Bu. Jam 8 saya udah harus kerja lagi. Kenapa saya pulang malam? Karena saya mau cium, saya tidak akan pulang sebelum saya cium beliau. Tapi kalau untuk mencium beliau, saya harus pastikan beliau sudah apa? Nyenyak. Bukan cuma tidur. Pokoknya gini, yang saya takut adalah waktu saya cium dia bangun. Sekali lagi, akhirnya apa yang kau takuti, itu yang terjadi. Suatu saat istri saya bilang gini, "Gah, ayolah pulang. Ntar, belum tidur." Udah udah jam 1. Saya pulang malam itu sampai kadang yang jaga pintu di perumahan, saya bilang gini, dipikir kita pulang dari dugem nih. Gue pulang jam 3, jam 4 pagi. Istri saya, pulang. Iya, kayak udah tidur ya. Saya udah pasti, ya udah tidur. Begitu saya dekat Pak Bu, dekat sekali. Dekat. Gitu saya mau cium, tiba-tiba beliau buka mata. Beliau buka mata, saya buka mata, kita berdua pelotot-pelototan. Jarak dekat sekali. Lalu beliau bilang, "Kenapa? Mau pulang?"
Tapi kemudian saya cium beliau. Pulang ya Pak. Mau copot Pak. Waduh. Papa itu sebelum Indonesia merdeka lahir. Aduh, angkatan dulu kan. Muka kotak. Pengen ngomong apa aja. Terlalu berwibawa. Tapi habis saya cium, saya jadi berani. Saya punya 2 orang adik perempuan, seorang kakak perempuan. Saya seorang laki. Sejak itu sebelum pulang saya bilang, cium papa. Enggak. Cium. Lu mau cium papa lagi emang ada atau udah di peti mati? Akhirnya kita cium-ciuman. Pak Bu mau tahu? Kasih mengalahkan segalanya. Hari Minggu beliau ngomong sama dokter. Dok, mau ketemu pendeta. Padahal anaknya pendeta. Ya sudah gak apa-apa. Tapi ini, Selasa beliau terima Tuhan Yesus. Kamis beliau dibaptis. Minggu beliau pulang. Kenapa Tuhan kasih waktu? Supaya beliau terima Tuhan Yesus. Kasih mengalahkan segalanya. Pulang, peluk orang tua selagi masih ada. Anak rantau, jangan WA. Tapi saya tahu pasti gak berani. Kirim voice note, Pak, aku bangga jadi anak papa. Waktunya, next, multimedia. Kenapa Daud berhasil? Karena Daud kalahin singa, dia kalahin beruang. Singa sama beruang besaran mana? Next. Itu sebabnya kepala Goliat copot. Setia dalam perkara kecil dapat perkara besar. Kenapa Daud bisa lakukan? Karena, lihat saya, tidak ada pernah sekalipun Daud ngomong jelek tentang orang tuanya. Betul papanya nggak sayang sama dia nggak pasang story begini. Keluarga apaan tuh? Bapak apaan tuh? Katakan amin. Hormati. Panjang umur militan. Next multimedia. Klik lagi. Daud dicobai lagi. Daud punya papa rohani. Saul. Tahukah Daud gak pernah panggil Saul raja? Daud panggil Saul ayahku. Kenapa engkau dengar kata orang lain? Saul panggil Daud apa? Anakku. Hari ini engkau lebih benar. Next. Betul hidup ini gak mudah, tapi Tuhan akan kasih teman. Next. Daud nunggu berapa? Saya tutup di sini. Tim pujian penyembahan. Daud nunggu berapa lama? 12 tahun. 12 tahun dia bisa menyerah. 12 tahun dia bisa bilang gini, kayaknya Tuhan udah gak bisa rubah keluarga saya. 12 tahun dia bisa mundur. Tapi apa yang terjadi? 12 tahun Daud tetap bermazmur. Daud tulis kitab Mazmur. Apa ayat favorit Daud? So, poin saya aja. Next multimedia. Klik lagi, sekali lagi. Yang terakhir. Jangan mundur dari ibadah. Jangan tinggalkan pelayananmu. Walaupun keadaan tidak berubah, bertahan. Dan tetap baca Alkitab. Yuk baca sama-sama yuk. Kita bangkit berdiri. Suara yang kuat. 1, 2, 3. Ia menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Sekali lagi, apa saja yang kau perbuat? Katakan amin. Katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat kedua tanganmu yuk. Masing-masing mulai yuk bilang, Pa,
peluk aku. Pa, peluk aku. Sebentar aku mau pulang. Sebentar aku akan tinggalin rumah Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Siapa yang percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat kita? Katakan amin. Hari ini kalau kau punya masa lalu yang bermasalah dengan ayah, dengan bapa, selesaikan hari ini. Karena ada Bapa di surga, Bapa yang sempurna, yang kasihnya sempurna buat kita semua. Amin. Ya, jadi semua hati kita harus beres hari ini di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kalau ada bapak-bapak yang punya masalah dengan anak-anaknya, selesaikan hari ini. Selalu saya katakan, siapa tahu 1 jam lagi kita nggak ada lagi. Tidak ada yang tahu. Amin. Tidak ada yang tahu. Ya, minggu kemarin ada keluarga dari teman kita di sini. Belum menikah 40 tahun, tiba-tiba meninggal di rumah di hadapan mamanya. Itu, jadi selesaikan secepatnya apa yang menjadi masalah yang mengganggu hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Amin. Ya, puji Tuhan untuk hari ini Pastor Angga sudah memberkati kita. Mari kita berdoa untuk kehidupannya selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Ezra Jingga yang Engkau sudah utus ke tempat ini. Tidak ada yang kebetulan dan Tuhan pasti bekerja terus melalui Roh Kudus-Mu. Selesai daripada ibadah ini semua dipulihkan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati Angga dengan keluarganya, dengan pelayanannya. Manapun Tuhan utus dia pergi, jadikan dia alat-Mu. Membebaskan orang-orang yang masih terikat. Memberikan hati Bapa kepada semua yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Dengan bersyukur penuh kepada Tuhan,
Mari kita terima berkatnya untuk keluarga kita masing-masing. Kemanapun kita pulang hari ini, hari berkat itu. Terima kasih Tuhan, mari siapkan hati kita. Karena Tuhan memberkati kita dengan damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat buat setiap kami. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Dari siang hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan yang permai. Dan kita tetap setia kepadanya selama-lamanya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.